tukar.
Kambing ayo kambing. Tepuk tiga. Tiga menit. Apa? Dilan dua. Coba ceritain. Enggak, kasih kata-kata lagi. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jika seorang raja memiliki kekuasaan, tidak ada kekayaannya, maka Allah SWT memiliki segalanya tanpa merendahkan umatnya. Pahamnya mana? Baik, infonya jadi untuk tema kita hari ini ya mengenai Li. penggunaan nama dalam kehidupan sehari-hari. Coba buka buku dulu. Ya, halaman 77. Ya. Udah semuanya udah. Jadi kan kita kemarin sempat membahas mengenai pengenalan ya undang-undang dalam kehidupan sehari-hari. Kalian masih ingat nggak dengan undang-undang itu dalam kehidupan sehari di bawah apa kan? Kayak contohnya di hari Senin apa tuh? Ya betul. Ataupun hukum hukum yang dibuat oleh sekolah ataupun menaati ya berarti hukum yang dibuat sekolah. Misalnya kayak pagi yang nggak boleh masuk ya kan? Itu cara berpakaian. Kalau boleh dok ya pasti menunda lah. Jadi untuk tema kita ya pengenalan nama dalam kehidupan sehari-hari. Apa enggak? Nah, bicara norma dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah dengar nggak apa itu norma? Nah, coba apa itu norma? Aturan apa? Nah, jadi untuk pekerjaan norma sendiri, dia tuh istilah norma berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan nomos atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan norm yang berarti model ataupun peraturan ataupun standar perilaku. Nah, selain itu ya kata norma juga berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang berarti patokan ataupun pedoman pokok kaidah.
Dan dari bangsa Latin, mos ataupun dalam jamak mores yang berarti kebiasaan ataupun tata kelakuan atau adat istiadat. Ada istiadat tu kan? Istiadat itu kayak kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang secara turun-temurun. Nah, jadi bisa dibilang norma itu apa? Pada dasarnya norma adalah aturan ataupun pedoman yang mengatur ya tingkah laku dalam bermasyarakat. Apa aja tingkah laku dalam bermasyarakat? Tahu? Ya, betul. Nah, untuk macam-macam norma diatur terbagi menjadi 4. Kalian tahu nggak apa aja? Pertama, norma apa? Ya, betul. Norma apa lagi? Norma apa? Yang kedua apa? Norma apa? Yang ketiga apa? Kesopanan. Keempat tadi hukumnya. Nah, kalian tahu nggak pengertian dari norma? Tahu? Ada nggak? Jadi norma itu apa? Ya, yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa kan? Nah, apabila kita melanggar tentunya dapat sanksi ya. Sanksi itu apa? Hukumannya itu kalau melanggar norma apa? Dapatkan dosa ya kan? Dapatkan dosa itu kemana? Kemana? Kata apa? Dana. Kalian kenal wali nggak? Dia melanggar norma atau enggak? Melanggar. Apa alasannya? Hah? Apa? Ah, betul, betul. Apa lagi? Yang tahu? Jadi contohnya itu seperti contoh norma yang dalam ibadah juga ada nomor sholat dan muslim tidak kalau muslim beda. Nah, namun yang lain itu tidak bohong, tidak muslim dan tidak pacaran. Ini ada yang pacaran? Ada. Mana? Apa hukum pacaran dalam agama? Tapi kalau tahu pacaran itu orang, kenapa lagi? Gimana? Tahu nggak? Siapa pacaran? Ini langgar norma nggak pacaran tuh? Nah, yang selanjutnya yaitu norma asusila. Nah, terkait dengan norma-norma udah paham kan gimana kan? Nah, norma asusila itu apa? Aturan yang ya betul. Jadi norma asusila merupakan peraturan yang diikuti dalam masyarakat yang semuanya itu berasal dari hati nurani seorang. Nah, norma ini berwujud akhlak sehingga seorang dapat mendapat apa yang dia perlu. Nah, untuk sanksi yang melanggar norma asusila itu apa? Dapatkan apa biasanya? Pengucilan ya kan? Apa lagi? Contohnya apa? Tahu nggak? Tahu? Nah, contohnya itu ya seperti berbicara satu berang dua. Dua itu jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, maksudnya itu gimana? Misalkan kalau kalian beli, saya jadikan yang misalkan beli combo 5.000, ya, kalian ambil 10, tapi pas kalian ditanya nanti berapa minyak deh 2.000, lebih parah itu kan? Bohong kan? Yang ketiga yaitu
betul. Nah, nama musyawarah ini apa? Jadi nama musyawarah adalah aturan ataupun kaidah yang mengatur ya tentang laku manusia yang bersumber dari tata perlakuan ataupun tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Nah, sanksi yang diberikan yang melanggar norma tersebut ya sepertinya kayak ditumbuhkan, dicela ataupun diasingkan ataupun dikucilkan. Diasingkan itu apa? Jadi tadi lagi. Nah, contohnya itu gimana? Ya, seperti mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita itu. Contoh kedua itu mengucapkan permisi ketika memasuki rumah. Jadi ketika masuk sekolah, ya, masuk ke kelas itu salah. Itu masuk dalam norma musyawarah. Nah, pun yang terakhir yaitu norma hukum. Apa norma hukum? Coba baca sekarang. Nah, jadi norma hukum itu merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga negara yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Undang-undang itu apa? Undasa, ya kan? Undang-undang itu konstitusi yang ditulis. Nah, jadi sanksi bagi yang melanggar norma hukum, ya biasanya itu dihukum dengan cara dipidana, kurungan ataupun denda, bahkan bisa jadi sanksinya itu hukuman mati. Nah, contoh dari norma hukum apa? Tahu nggak? Ya, betul. Baik, satu. Ya, boleh mono, ya, betul. Apa lagi? Apa lagi? Norma hukum, membayar pajak masuk nggak? Masuk nggak membayar pajak? Apa lagi? Baik, terkait dengan norma dalam kehidupan sehari sudah jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Baik, jika tidak, apa sih yang akan membagikan rekam ini ya? Untuk kelompoknya gimana? Coba kalian yang mau pilih. Ya, pilih sendiri ya. Satu orang berapa? Satu kelompok berapa orang? Ada boleh. Dalam satu kelompok 6 orang. Boleh. Minta tolong Diva. Halo, dari semua. Kalian tahu nggak cara kerjanya itu gimana? Nah, jadi kan ada 3 nih, ada 3 ya kan? Coba perhatikan di sini semua. Jadi untuk nama saya tulis di kertas nih. Coba lihat sini dulu. Nah, untuk yang ini soalnya kelompok 1, ini kelompok 1 ingat ya, ini kelompok 1. Oh ya udah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kami kelompok 3. Kami 3. Ada yang muncul nggak? Pas pilih sendiri nih. Enggak. Berarti ini kelompok 1 kan? Ini kelompok 2. Ada apa yang pilih? Ini kelompok 2. Ini 3.
4, 5, 6. Saya. Nanti kan coba perhatikan itu. Kan ada soalnya tuh. Nah, untuk kelompok 1 ya ini doang. Sampai tulis soal yang kelompok orang lain itu lagi. Jangan tidak. Paham kan soalnya? Nah, untuk jawabnya di mana? Di sini. Di gambar ada walidnya, nampak? Nampak? Dan terus. Ada itu ya, sering diskusi. Langsung jawab terus ya, Dede. Ada tulis soal lagi. Boleh diskusi tapi jangan terlalu ribut ya. Ada yang nggak siap, yang belum. Bapak itu mana?
Norma-norma yang berlaku di rumah antara lain adalah mengucapkan salam saat masuk rumah, membantu pekerjaan rumah tangga, tidak berkata kasar dan tidak berkata kasar kepada orang tua. Bagaimana cara agar semua anggota keluarga bisa menanti momen tersebut? Dengan memberikan contoh yang baik, saling mengingatkan dengan cara yang tepat dan menjelaskan pentingnya momen tersebut tidak dilupakan. Lihat dari ada yang ingin bertanya. Nomor 2 mana? Halo. Ketika lingkungan rumah kita atau lingkungan keluarga kita tidak diterapkan, tak ingin saling bantu membaca juga ada antara keluarga. Ada nomor 2 diterima. Baik, jika diterima. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang J. Nomor 2 mana? Maksudnya? Terus. Depo. Sore. Sore. Jadi gimana kelompok 1? Bisa diterima? Siap, ya udah. Tutup terus. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Boleh. Saya Dafwa Surya Ramadan. Temanya apa temanya? Berikan 3 contoh norma yang berlaku dalam hubungan anggota. menjaga kebersihan lingkungan bersama, menjaga keamanan dan Di rumah kita Bagaimana fungsi sosial jika norma bertetangga dilanggar? Apa jawabannya? 1. Hubungan atau semua hak. 2. Kerja sosial. 3. Hilangnya kepercayaan. 4. Denda atau sanksi. 5. Sanksi hukum. 6. Ada bersalah. Soal nomor 3. Mengapa penting menjaga hubungan baik dengan tetangga? Apa rasanya? Soal nomor 4. Ceritakan pengalamanmu melihat atau merasakan norma ini diterapkan. Apa?
jam 1 atau 4 malam itu gimana namanya? Asyik nak menegur dengan tepat. Kondisi di tengah malam dianggap tidak tepat karena mengganggu waktu istirahat orang lain. Pertama, ketertibanmu. Mengganggu ketenangan hubungan dengan saudara sekeempat dan pelanggaran terhadap ketertibanmu. Tidak mampu. Pasal 53 tentang KUHP mengatur tentang pelanggaran ketertiban umum dan dalam saya dengan ringan pidana dengan atau denda. Maka akan saya dipahami. Saya kami Solusinya Solusinya menegur secara baik-baik. Kalau dia baik bakar rumah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa kesimpulan kita hari ini? Tangguh macam. Ya, jadi yang termasuk penting dalam dalam kehidupan sehari karena dia itu berfungsi sebagai panduan untuk mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat. Nah, dengan norma dan ketertiban